صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita absen dulu ya. Apa kira-kira ada yang nggak masuk anak-anak ini? Ada. Ya, saya absen dulu. Ahmad Arya Ferdiansa, Alfaina Rahman, Abelia, Maisha. Ya, anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apa? Ayo, kita minggu kemarin sudah belajar tentang bab sholat dan zikir. Sudah paham semua kan anak-anak? Kalau sudah, berarti kita melanjutkan bab yang keempat yaitu tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk pada perintahnya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang apa anak-anak? Tujuannya yaitu tentang peserta didik dapat menjelaskan pengertian tentang sujud syukur dan sujud sahwi. Kalau kita berbicara tentang sujud anak-anak, berarti kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, semuanya sudah pernah melaksanakan sujud. Anak-anak sudah pernah apa belum? Pernah ya? Berarti kalau sudah pernah melaksanakan, ini ada pertanyaan tematik anak-anak ya. Pertanyaan tematik ini Bu Guru ingin tanya bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan sujud. Siapa yang tahu? Ayo. Ketika kamu melaksanakan sujud itu, yang kamu rasakan apa? Ayo. Mempunyai perasaan apa kamu? Oh, senang, oh bersedih, atau yang lainnya? Ayo, siapa yang tahu? Oh ya? Oh betul, hati menjadi tenang karena sujud merupakan tunduk kepada Allah. Kalau kita sering tunduk kepada Allah atau sujud, hati kita menjadi tenang. Betul 100 ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu, pernahkah kalian membayangkan bahwa manusia itu hanya disuruh untuk bersujud kepada Allah? Pernah apa enggak membayangkan kalian? Ayo. Siapa yang pernah membayangkan? Ayo. Ya, ayo Sarah. Ayo. Bayangan kamu apa? Pernah membayangkan apa? Ya, karena Allah menyuruh umatnya, terutama manusia, untuk bersujud. Pinter Alfaina ya. Untuk selanjutnya ini ada, sebelum pembelajaran kita langsungkan, terlebih dahulu anak-anak, kalian membentuk kelompok ya. Nah, berarti kalian satu kelas ini terdiri dari 4 kelompok ya. Terdiri dari 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan tentang mengamati gambar. Itu kamu amati dulu, setelah itu kamu diskusikan. Kelompok 1 itu nanti mendiskusikan tentang gambar nomor 1. Kelompok 2 mendiskusikan gambar yang nomor 2. Dan kelompok 3 mendiskusikan gambar nomor 3. Kelompok 4 kembali ke gambar yang nomor 1. Sebelumnya ini saya tanyakan dulu ya, ada berapa gambar itu anak-anak? Iya. Yang nomor 1 ini gambarnya orang apa ini? Yang nomor 2? Nomor 3? Berarti ketiga-tiganya ini adalah gambarnya orang sujud, tapi beda sujudnya. Nah, ini kok ada orang pakaian seperti ini? Gimana ini tempatnya? Lapangan? Sepak bola. Kenapa
Ada yang tahu? Oh ya? Karena berhasil mencetak. Iya, bagus. Karena gambar nomor 1 ini anak-anak, ini kayaknya gambarnya orang yang baru berhasil mencetak gol atau memasukkan bola ke lapangan. Nah, akhirnya itu dilakukan sujud. Berarti namanya sujud apa itu? Syukur. Apa dinamakan sujud syukur? Ayo, kenapa? Ayo, silakan. Kenapa kok dinamakan sujud syukur? Apa? Oh, mendapat nikmat. Berarti sujud syukur itu adalah dilakukan apabila kita mendapatkan nikmat. Itu yang nomor 1, karena sudah menang dalam perlombaan sepak bola, akhirnya sujud syukur. Yang gambar kedua, sujud sawi. Sujud sawi itu apa? Dilaksanakan sujud sawi ketika orang bagus, ketika orang lupa dalam sholat rakaatnya, misalkan lupa, terus misalkan tidak membaca doa kunut yang orang telah terbiasa untuk doa kunut. Yang terakhir, yang ketiga, gambar yang ketiga. Ayo, sujud tilawah, karena ada orang sujud bukannya adalah Al-Quran, namanya sujud tilawah. Berarti sujud tilawah itu apa? Ketika kita mendengarkan orang membaca Al-Quran, maka kita disunahkan untuk sujud tilawah. Baiklah, anak-anak, sekarang kamu amati gambar tersebut, kamu diskusikan bersama kelompok kalian. Ayo bentuk kelompok. Artinya, terlihatlah juga akan Allah memungkinkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmat itu, maka sesungguhnya aku sangat surat Ibrahim ayat 7. Presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang sujud syukur. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan oleh seseorang yang telah mendapatkan suatu keuntungan dan makan atau keberhasilan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kelompok yang lain tanggapannya? Betul atau salah? Betul ya? Berarti sudah kan semua kan? Sudah. Ada yang bertanya lagi? Apa sebab-sebab dilaksanakannya sujud syukur? Ayo. Mendapatkan suatu keuntungan, kenikmatan atau keberhasilan atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana jawabannya? Sudah pas? Sudah ya? Baik, kalau begitu terima kasih untuk kelompok 1 ya. Beri tepuk tangan. Sekarang dilanjutkan. Boleh duduk kelompok 1. Dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang menggunakan pembimbingan. Di sini kami akan mendiskusikan tentang sujud sahwi. Lokasi pengertian sujud sahwi itu, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan yang dilakukan tanpa sengaja, sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang dikisahkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Sebab-sebab sujud sahwi dapat mengurangi terlambat, mengurangi halangan dalam sholat, wajib atau sunnah karena lupa. Oleh sebab itu diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Dari sini apakah ada pertanyaan? Ya, kemudian ya. Ini dulu kamu. Oh ya. Perbedaan sujud sahwi dan sujud syukur. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, kelompok lain. Ayo siapa? Ayo kamu. Bedanya sujud sahwi dan sujud syukur. Ayo siapa? Kamu lima. Ada yang menjawab? Oh ya. Apa? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan karena memperoleh kenikmatan, sedangkan sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena salah satu sebabnya adalah kelupaan atau sebagainya. Bagaimana anak-anak? Betul apa salah jawabannya? Betul ya? Nah, ada lagi yang ditanyakan. Bagaimana cara melakukan sujud sahwi? Adapun tata cara sujud sahwi yang pertama didahului dengan takbir, kedua dilakukan seperti sujud biasa. Bagaimana sudah? Sudah ya? Sekarang terima kasih untuk kelompok 2. Sekarang boleh duduk ya. Di sini anak-anak, mungkin kalian sudah mengerti tentang sujud ya. Dengan mengamati gambar itu berarti kita tahu tentang artinya sujud. Nah, ini makna sujud, yaitu secara bahasa adalah tunduk. Berarti nek sampean sujud sama melaksanakan sujud artinya tunduk atau merendahkan diri kepada Allah. Dan secara istilah yaitu gerakan khusus meletakkan dahi di atas tanah sebagai bentuk tunduk dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang melaksanakan sujud, berarti pikiran kita hanya satu, yaitu tunduk kepada Allah. Kalau dilihat dari gambarnya tadi, berarti ada berapa macam sujud? 3. Sujud yang ada di luar sholat itu ada 3. Terus beberapa seperti yang tadi sudah kalian diskusikan ya. Nah, ini sebab sujud sahwi ya. Sujud syukur ya, sujud syukur dulu. Kenapa kita melaksanakan sujud
ini niatnya dibaca dulu. Ya, silakan. Nawaitu sujuda syukuri sunatan lillahi ta'ala. Baik, ya. Pinter sekali sekarang bacaan sujud syukur. Ayo bacaannya sekarang. Dibaca. Siapa? Ayo kamu. Aris, ayo baca. Siapa yang bisa membaca? Ya, angkanya ini ya. Ayo. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Betul anak-anak? Semuanya sudah bisa membaca ya? Alhamdulillah, kelas 7 sudah pintar semuanya ya. Sujud sawi nanti sudah kalian diskusikan. Berarti diskusi kalian tadi sudah benar anak-anak sesuai ini ya. Sujud sawi itu dilakukan kalau kita lupa tentang bacaan sholat, terutama sunnah abaat, yaitu yang termasuk sunnah abaat apa saja itu? Lupa apa? Sujud sawi apa? Pelaksanaan keduanya adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam. Nah, hal-hal yang termasuk dalam sunnah abaat meliputi doa kunut. Kalau kita tiap harinya terbiasa doa kunut, di dalam sholat kita kok lupa, berarti kita disunahkan untuk sujud sawi. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa, itu tidak apa-apa, ya. Nah, ini bacaan sujud sawi. Ya. Ada yang membaca bacaan sujud sawi? Baca. Sudah, aku semua anak ya. Sekarang yang memakai sujud tilawah. Sujud tilawah. Apakah tadi kelompok berapa sujud tilawah? Kelompok 3. Sudah sesuai apa yang kalian diskusikan tadi ya? Nah, sekarang ini bacaannya. Baca. Bacaannya dibaca. Ayo bacaan. Bacaan sujud tilawah. Ada yang bisa? Ayo dibaca. Ayo dibaca. Rifa, ayo dibaca. Tidak kelihatan. Bacaan sujud tilawah itu sajadah wajahnya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basaruhu bi haulihi wa quwwatihi wa barakallahu ahsanal khaliqin. Itu bacaannya ya. Anak-anak, dari pembelajaran kita mulai awal hingga akhir ini, apakah kalian sudah paham? Belum anak-anak? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, berarti kalian apakah bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita pada ini? Sujud yang dipandang sunnah adalah sujud yang terdiri dari 3 sujud tadi. Ya, yang kalian diskusikan tadi itu sunnah, yaitu sujud syukur, sujud sawi, dan sujud tilawah. Nah, sujud merupakan bentuk penghambaan dan apa? Seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sujud ini maka kita menjadi tahu, oh ternyata kita bisa
menjelaskan atau perintah Allah untuk sujud ya. Kan perintah Allah untuk sujud kepada umat manusia itu ya, untuk sujud syukur, sujud sawi, sujud tilawah itu yang sujud di luar sholat. Sudah bisa semua anak-anak ya? Kalau sudah bisa, sekarang tugas kalian yang terakhir yaitu ada soal ini dikerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri-sendiri, nanti dikumpulkan. Lompat sudah. Jaringan satu ya. Jaringan satu, tangan ke depan. Alfaina. Sudah semua? Untuk pertemuan kita minggu depan yaitu masih tentang bab ini, bab fikih tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya yaitu meliputi sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilawah, tetapi dengan tujuan pembelajaran